niatnya itu, bukan uang. Dapat nggak uang? Saksikan saya, saksikan omongan saya. Begitu niatnya dirubah, bahkan uang mengejar kamu, bukan kamu mengejar-ngejar uang. Apa sih tata sarira? Tata sarira itu ngaji diri. Kata orang Sunda mah mesek awak nyuai badan. Mesek itu artinya membuka, awak itu tubuh. Jadi artinya apa? Mesek awak nyuai badan artinya membuka rahasia yang terkurung dalam tubuh. Sudah dibuka nggak rahasianya? Nah itu makanya kita harus menjelajahi diri. Ternyata diri ini luar biasa. Oh Bapak Ibu kalau sudah tahu, ternyata di dalam diri ini ada kota, di dalam diri ini ada semesta tanpa batas, dalam diri ini ada berbagai galaksi, semua yang di luar ada dalam diri kita. Dari mana saya tahu? Saya sudah membuktikan. Sampai Allah berkata di dalam Al-Quran, aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk, dan yang paling penting aku bentangkan pada dirimu sendiri. Ternyata kalau kita mesek awak nyuai badan, artinya apa? Membuka rahasia diri. Bukan sekedar melihat diri secara fisik, tapi melihat tubuh batin kita yang tanpa batas dalam diri kita. Ternyata hidup kita pun menjadi tanpa batas. Hoyong te? Sarira disebutnya juga urang. Betul? Karena orang Sunda menyebutnya kayak urang. Betul? Urang. Nah urang itu artinya wadah. Wadah pusaka diri. Dalam diri kita ini ada harta pusaka. Ada harta karun yang terpendam. Ini wadahnya aja disebut sarira. Sarira itu urang. Wadah pusaka diri. Bahasa lainnya ruhang, ruhang, jadi ruang. Ruang itu kan sebetulnya tempat, betul? Gitu. Jadi ini tempat bagi siapa? Tempat sang ruh dari sang Mahabadi yang sedang dikaryakan di sini. Harus bisa mesek awak nyuai badan, sing panggih jeung buktina. Tah, urang mah da ngaji teh candugi kadinya. Kakara bisa nyalahkeun batur. Betul nggak? Pokoknya batur beda, salah we lah, sisat gitu. Bari jeung canyao. Gitu ya. Da diajarkeunnya eta teh pelajaranna ngewa ka batur teh. Padahal pelajaran yang sebenarnya orang Sunda mah nu ngewa pun kudu dipikanya. Makanya pelajaran tertinggi yang paling sulit bagi kita itu adalah nyaah kanu ngewa. Eta arinya kanu bager mah biasa ya, eta salaki pika sebeleun kudunya cok lah praktekeun, betul nggak? Pelit gede amak urang patut pika sebeleun kudunya coba da bohongan sorangan atau milih si eta ya. Sarira itu ternyata dari kata sa itu tunggal, ri itu cahaya, ri itu cahaya diri dari dalam, kalau ra cahaya luar dari luar. Makanya cahaya ada dari dalam, cahaya dari luar. Makanya sarira itu artinya ya memanunggalkan cahaya dari dalam dengan cahaya dari luar. Itu yang disebut dengan hidup selaras. Terus dugi kadinya Bapak Ibu ngaos teh dacan karunya teuing pantes we teu boleh ngeluh wae hirup teh nya kieu-kieu teuing Gusti. Eta umur geus beak geus asar masih nyari bahagia teh di mana tuh karunya teuing. Padahal bahagia mah juga nyapu Bapak Ibu. Seperti nyapu, singkirkan aja kotorannya, sisanya bersih. Dah bahagia mah begitu alami, singkirkan aja semua penghalangnya, bahagia. Sok, mau saya buktikan? Sederhana. Dari mana sumber ketidakbahagiaan? Contoh, sederhana kan? Kita ingin orang lain seperti yang kita mau. Coba aja.
Kita ingin orang lain seperti yang kita mau. Coba. Begitu orang lain nurut sama kita seperti yang kita mau, kita akan melekat pada orang itu. Tidak bahagia. Begitu orang lain apalagi seperti yang tidak kita mau. Betul? Pasti menendang? Oke. Makanya sepanjang kita menendang, mencengkeram, tidak akan bahagia. Bahagia sederhana. Terima semua orang apa adanya. Itu aja. Coba aja. Gampang. Dan ngaji dengan saya mah gampang. Asal dipraktekkan. Betul enggak? Dan kita mah jarang praktek ya. Ngaji teh hayo we ngapalkeun. Ya? Hari nulis rajin, hari praktek ente. Ya, tiap ngaos teh sibuk we nulis, betul nggak? Gitu. Karunya teuing ya. Jadi sarira itu tempat pertemuan cahaya dalam dengan cahaya luar. Satu tunggal menyatu. Nah, apa cahaya luar? Lihat saya Bapak Ibu. Bukankah semua makhluk hidup itu mengambil kehidupan dari sini? Lewat napas. Betul nggak? Ada nggak yang di dalam? Ada. Yang di dalam itu harus terhubung dengan yang di luar. Kalau yang di dalam terhubung dengan yang di luar, perhatikan saya. Itu yang disebut dengan manunggal. Oh ternyata yang di dalam dengan yang di luar sama. Ternyata yang meliputi saya dengan yang meliputi semua orang itu adalah yang sama. Cuma meliputi segala bentuk. Coba, mungkin gak kita nyakitin orang? Enggak, ternyata Allah yang meliputi semesta raya ini, Dia adalah meliputi saya dan meliputi semua makhluk di semesta ini. Gitu. Makanya Allah teh nyalira, tapi sanes salira. Nyalirana Allah mah nyaliara. Tuh, nyaliara itu meliputi semua makhluk. Allah temong hiji, tapi sanes hiji sahiji. Tapi hiji na ngahiji. Jadi orang teh kabengket ku tali. Talinya namanya Allah. Coba lamun orang kabengket kasadayana. Da moal yang ngewa ka batur. Da ngewa ka batur teh pedah orang ngerasa terpisah, orang jeung batur. Betul enggak? Tuh. Jadi aja pusing. Gitu enggak? Berapa keliling pusing Bapak Ibu? 7. Dah pusing mah asal nanti dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh. Data aya pusing 8 keliling. 7 we. Betul enggak? Da marane teh pusing teh tinu 7. Betul enggak? Pano ningali batur, tasna alus, pusing. Betul nggak Bapak Ibu? Makanya orang tua kita mah aduh saking pinternya kalau ngomong itu nggak sembarangan. Pusing 7 keliling, muncilah K12. Dateng ngalarti wae maraneh mah. Hari ngaji nyalakeun batur wae. Cilaka mah 12. Makanya angka 12 di Quran paling banyak. Nabi Musa memukul batu terpancar 12 mata air. Nabi Muhammad pun lahir tanggal 12 Rabiul Awal. 12 tuh bahasa simbol 1 dan 2. 12 kan hiji jeung 2. Hiji teh saha? Hiji itu adalah diri sejati kita. Nu 2 saha? Allah dan Rasulnya. Kenalkan diri sejatimu pada Allahnya, kenalkan pada Rasulnya. Mun hiji geus pagi jeung 2 Rabiul Awal. Awal mengenal Rob mual cilaka. Maka cilakana ge teu aya 11. Ieu mah mahal teuing nya ilmu teh. Aduh gratis deh. Dah kalian mah mohon maaf ya. Leluhur kita kalau bicara tuh diperhatikan. Kalau sadar kecil, kritis kalau sadar kecil. Nah, hari lieur, hari pusing 7 keliling. Nah sarua jeung 7 kali tawaf di Mekah.
sarua dengan 7 batu melempar jumroh, sarua jeung 7 bolak-balik Safa dan Marwah. Karena semua yang membuat kita pusing itu iya nu 7. Sagala anu kadangu pikiran ku maneh. Sagala anu kadeuleu pikiran ku maneh. Sagala anu kaambe pikiran ku maneh. Nu diomongkeun ku batur pikiran ku maneh. Sok rek teu pusing kumaha. Paham? Ngaraos teh ka mana wae sih. Makanya kita tuh ngaji jadi kemana-mana aja. Yang dekat di sini tidak pernah diurus. Padahal sederhana. Kenapa saya pusing? Dari sini. Tadi dijaga, tadi diriksa. Gitu. Mau ya dijaga diriksa masuk beres. Makanya begitu pikiran diam, alam semesta akan melayani. Praktekan, praktekan. Sarira disebut kula. Kula dari kata kala. Kala itu waktu. Nah, waktu dalam tradisi para hyang, leluhur kita di Sunda, waktu itu adalah antara. Waktu itu antara. Antara dua kejadian itu waktu. Kala dari dua kata. Dari ka artinya alam. Ya, alam. Alam jadi, atau disebut juga kejadian. La itu energi ternyata. Jadi leluhur kita mah di Nusantara sudah kenal konsep energi dari dulu. Sebelum rumus E sama dengan HF ditemukan di fisika, leluhur kita sudah kenal konsep energi. Bahwa alam semesta ini adalah energi. Kita adalah energi, pikiran energi, perasaan energi. Kalau energi isinya dua, getaran, frekuensi, dan vibrasi. Sok Bapak Ibu. Bapak Ibu mau ngomong apa di sini? Kalau ngomongnya tidak pakai perasaan, tidak akan jadi apa-apa. Tapi kalau bicara pakai perasaan, itu jadi doa. Saya baca tuduh ajaran Buhun. Ternyata konsep doa, ajaran leluhur kita itu apa? Menggetarkan pikiran dan perasaan. Kita menjadi sumber magnet yang bisa menarik semua di semesta yang sama frekuensi dengan kita. Jadi orang tua kita di Nusantara sudah kenal hukum tarik menarik sebelum hukum tarik menarik ditemukan oleh banyak orang. Namanya law of attraction. Kalau orang geus apaleun. Makanya hati-hati kalau bicara, hati-hati kalau berpikir, hati-hati kalau merasa. Udah diajarkan. Karena apa? Karena apa? Semua yang dibicarakan itu akan jadi kenyataan. Kalau diberi rasa, apalagi kalau sudah jadi keyakinan. Jadi ternyata yang namanya sarira itu tempat terjadinya energi yang dahsyat di dalam diri. Jadi sarira kita ini, diri kita ini, di sini ada energi yang tanpa batas. Semua yang membatasi energi ini adalah pikiran kita. Lihat saya semuanya. Bapak Ibu berpikir, hidup saya adalah gaji saya. Sudah, hidupmu hanya gaji. Tidak akan berlaku wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tidak, karena kita menyangka seolah-olah hidup kita adalah gaji kita. Gaji kita sudah jadi Tuhan, sudah jadi berhala. Kenapa? Karena kerjanya cari uang. Coba kerja itu, saya datang ke dunia ingin menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah lewat peran saya. Uang bukan tujuan. Uang nanti yang akan datang mengunjungi kita setelah kita memerankan diri sebagai kepanjangan tangan Allah. Sekarang tanya semua orang, yang dagang pasti cari uang, yang jadi pejabat cari uang. Saya tanya mahasiswa semuanya, kenapa Anda kuliah? Semua jawabannya, karena ingin uang. Uang sudah nomor satu. Tidak ada yang menjawab, saya jadi mahasiswa karena saya percaya ini jalan hidup saya. Allah sedang ngasih peran buat saya. Dan saya ingin menjadi kepanjangan tangan Allah lewat peran saya untuk menyampaikan cinta kasih Allah. Coba Bapak Ibu, kalau mau dagang, catering, jangan cari uang. Pikirkan, Allah ngasih bakat masak sama saya.
dan saya senang masak di dapur. Mulai sekarang saya ingin melayani orang-orang yang mungkin oleh Allah tidak dikasih bakat masak. Dagang dah. Tapi niatnya itu bukan uang. Dapat nggak uang? Saksikan saya, saksikan omongan saya. Begitu niatnya dirubah, bahkan uang mengejar kamu, bukan kamu mengejar-ngejar uang. Kalau ingin lebih detail lagi, ikut pelatihan di saya. Namanya pelatihan dirindukan uang. Mau dirindukan uang? Ya, investasi. Investasi. Sesekali coba ya, berikan uang kita dari sini ke atas. Tong tidak kehanap, wah. Betul nggak? Iya. Latihan, bayar segitu, mahal. Orang yang berpikir mahal, ada sangsara, salilan. Coba berpikir kebeli, saya bisa. Kalau ada sepatu baru di toko, saya pasti pakai sepatu itu. Jangan berpikir mahal. Saya datang lagi besok, pasti ada duitnya. Pasti ada jalan dari semesta. Yang berpikir mahal, apalagi sepatu mahal banget, perampokan. Mal bisa pakai sepatu eta, setam. Jadi kula, lihat saya, kula, sarira, tempat kejadian energi. Nah, di Sunda disebut kuring. Kuring, kuring. Jadi kurung. Kurung itu kan kandang. Betul? Makanya bahasa yang lebih dahsyat lagi disebut aing. Kalian mah ngerti. Ing itu getaran. Aing. Nanti ya saya bahas aing. Harus 4 SKS kuliah itu. Khusus aing. Makanya ya orang Sunda kalau sudah menunjukkan kesundaannya, aing, persib nu aing, bapak aing, gitu. Kan kita mengatakan, itu kasar, bisanya cuma gitu aja kalian. Gak ngerti kalau itu sedang menunjukkan jati diri, sedang menunjukkan kalimat lana a'maluna walakum a'malukum. Ini kajian saintifik. Makanya ada yang mencemooh saya. Saiful Karim bukan ustadz. Ya kata siapa? Pernah nggak saya mengenalkan atau saya menyebut Ustadz Saiful Karim? Enggak. Saya nulis di YouTube Saiful Karim aja. Kan saya bukan siapa-siapa. Bukan kiai. Ya iya bukan. Bukan ulama. Apalagi dandanannya kayak gini. Tapi pendeta, alhamdulillah. Kan pendeta mah bagus, betul nggak? Orang yang terpandang di agama Nasrani. Ya. Makanya jangan tertipu oleh luarnya. Kita harus lihat dalamnya. Ya, oke, lihat. Tata sarira itu mengenal diri supaya bisa pulang mulih kajati mula kaasa. Mulih kajati, siapa yang mulih kajati? Sejatinya diri, mulihnya kajati asal dari Allah kembali kepada Allah. Tubuh kita berasal dari tanah kembali ke tanah untuk melakukan proses siklus selanjutnya. Setelah di tanah tubuh kita dikubur, ntar juga jadi singkong, ntar jadi ubi, ntar jadi kangkung, betul? Jadi rumput, dimakan sapi. Kenapa? Atom-atom yang diurai di tubuh kita tidak akan pernah hancur. Disebutnya juga unsur. Nah, cerita atom dulu supaya ngerti tadi. Nanti jadi singkong dimakan lagi kan sama ibu bapak. Ibu bapak pelukan, kan jadi lagi tubuh baru. Begitu aja terus. Itu namanya siklus tubuh. Terserah nyebutnya mau apa. Saya sebut siklus aja, banyak yang alergi. Nah, apa hasil belajar tata sarira?
Hasil belajar tata sarira itu berdamai dengan diri sendiri. Itu yang disebut dengan sudah selesai dengan diri sendiri. Hasil belajarnya. Kalau sudah selesai dengan diri sendiri, soklah. Mau tata warga, mau bikin kula warga, mau bikin warga kula, mau tata negara, mau tata buana, mau tata surya, beres. Semua konflik terjadi karena kita belum selesai dengan diri sendiri. Bapak ibu, lamun dites sadayana di dia, wah anu lulus. Selesai dengan diri sendiri, sederhananya begini. Kita ini sudah tidak butuh yang di luar. Kita sudah bisa memenuhi semua kebutuhan dari dalam. Contoh sederhana, Bapak Ibu nih yang bahagia nate. Kalau yang di luar memuji kamu bahagia. Yang di luar mencela kamu langsung jatuh. Itu belum selesai. Belum selesai. Saya tahulah yang di ruangan ini. Semua can beres. Makanya di Sunda itu ada salam. Namanya Sampurasun. Keren leluhur kita. Sampurasun. Sampurna ingsun. Itu doa. Supaya kita ini selesai dengan diri kita sendiri. Itu sampurasun. Maka jawabannya rampes, rampak, beres. Dan kalian mah kalau ngomong teh asal aja. Saya bilang sampurasun, rampes. Naon ibu rampes? Teh indah batur kayak gitu. Dasar area di masjid teh nyebutna teh rampes, mun aya sampurasun. Itu doa. Begitu saya bilang sampurasun, sampurna insun. Jawab, rampes. Saya harus beres. Gitu. Ya. Sadar nggak? Nah makanya bahayanya ngaji dengan saya itu ini. Jadi sadar. Itu bahayanya ngaji dengan saya. Oke, lanjut dulu. Nah, makanya kalau orang sudah selesai tata sarira, berikutnya dia ketika tata warga membangun komunitas, baik kula warga yang kecil maupun warga kula yang lebih besar dari itu, beres. Kenapa? Kan hasil belajar tentang tata sarira dibawa ke dalam tata warga. Kalian ketika mohon maaf ya, berumah tangga, bikin kula warga, si kula bergabung jadi warga, semua membawa egonya sendiri-sendiri. Semua belum beres. Bayangkan ya, tuh kan konflik. Jadi kula warga itu tempat belajar menerima dan menghargai perbedaan. Hasil belajar di kula warga apa? Akur, jeung dulur, sakasur. Keren ya. Jadi kalau hasil tata sarira apa tadi? Hasil tata sarira. Udah lupa lagi. Selesai dengan diri sendiri. Kalau hasil dari tata warga apa? Nah, tata warga yang paling kecil kula warga. Kalau kita bisa belajar menerima dan menghargai bahwa suami dengan istri adalah berbeda secara fisiologi, disitulah bakal bisa akur jeung dulur sakasur. Nah, bahasa Indonesianya kita bisa rukun dengan teman sekasur. Nah, saya terjemahkan karena ada orang Malaysia yang dengerin kajian ini sekarang. Gak ngerti katanya, boro-boro orang Malaysia. Orang Sunda gelo banta apaleun. Betul nggak? Dagas poho ke jati dirina, ya, lebih mengagung-agungkan leluhur bangsa lain daripada leluhurnya sendiri. Nah, warga kula, nah tadi masyarakat, ya, kampus, organisasi, perusahaan, partai, sekolah,
Di situ lebih luas lagi. Bayangkan sekarang, tata sarira nggak sukses, masuk ke kula warga nggak sukses, masuk ke warga kula tambah amburadul, tidak punya prinsip, jadinya apa? Jadi orang lain. Tuh, lama kita sudah jadi diri palsu. Nah, hasil belajar warga kula di organisasi, di partai, di apa, di masyarakat, apa itu? Akur jeung dulur sadapur. Sadapur tahu? Rukun dengan saudara sedapur. Nah kalau tadi kan dengan saudara sekasur. Kalau sedapur itu dengan kakak, dengan adik. Itu sudah komunitas besar itu. Nah lebih jauh lagi. Akur jeung dulur sasumur. Rukun dengan saudara sesumur. Kalau dulu kan orang tua kita, sumur itu kan di luar. Kalau sumur itu kan biasanya dipakai untuk 2-3 rumah satu sumur. Gitu enggak? Aduh. Nah, kenapa kita tidak akur? Karena kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Ini masalahnya. Karena kita sedang jadi diri palsu. Kudu balik deui saur Quran tadi. Bunuh dirimu. Bunuh topengmu. Bunuh diri palsu. Nah ini kalau tidak tuntas hari ini, kajiannya kayaknya harus dibagi 2, ini masih panjang. Nah selanjutnya ya, ada peribahasa kalau di Sunda. Kacai jadi salewi, kadarat jadi saleba. Nah bahasa Indonesianya rukun, gitu aja. Hese diterjemahkan. Karena bahasa itu rasa. Ya. Ya, jangan minta diterjemahkan, susah. Kacai jadi salewi, kadarat jadi saleba. Ke air jadi sesungai, ke darat jadi sedanau, salebak, jadi sekampung. Susah. Makanya gampang lah. Kacai jadi salewi, kadarat rukun, gitu aja. Makanya ada rukun tetangga. Ada rukun kampung, keren kita mah. Cuman kita udah lupa dengan semua itu. Pokoknya ingat sama Pak RT itu, kalau bikin KTP aja, betul nggak? Tidak pernah sadar kenapa istilahnya rukun tetangga. Itu kan artinya kita ini harus rukun dengan tetangga. Orang yang belum beres dengan diri sendiri, wal bisa. Komo nu panas baranan. Ya itu yang pusing 7 keliling tadi itu. Nah ada namanya tata wilayah, tata negara. Tata wilayah itu mengurus wilayah yang akan memberikan kehidupan kepada kula warga dan warga kula. Sama dengan mengurus raga sarira. Luar biasa Bapak Ibu. Makanya nih lihat saya. Mengurus warga, mengurus raga sarira ini. Kalau orang yang sukses mengurus sariranya, dia akan bisa mengurus wilayahnya. Kenapa? Dia sadar kita tidak akan bisa hidup tanpa wilayah. Betul? Dan tidak daya ibu bapaknya badai tuang ayeuna melak pareheula teu aya kan? Teu aya. Laras teu? Iya. Dapat tani oge kanggo tuang dinten ayeuna namanya titah tangga. Laras? Iya. Tidak ada yang bisa sendiri, tidak bisa. Maka kita perlu tata wilayah, tata negara. Wah, lebih jauh lagi. Makanya kalau di Sunda itu ada kata kering, gunung anu jantan tetengger nagara. Makanya kenapa kata gunung di Quran banyak? Coba aja, Bapak Ibu lihat Quran digital Departemen Agama, klik kata gunung, banyak. Bahkan ketika Nabi Musa ingin melihat Tuhan, ya Tuhanku nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Apa kata Allah? Kamu tidak akan sanggup melihatku, lihatlah gunung ini. Kenapa gunung? Gunung. Makanya kata orang Sunda, gunung anu janten tetengger nagara. Jadi gunung itu yang menjadi pasaknya bumi. Maka tubuh manusia juga punya gunung. Disebut Sang Hyang Sirah. Dari Sang Hyang Sirah sampai Sang Hyang Dampal.
Coba Bapak Ibu lihat saya semua. Yang mengendalikan tubuh Bapak Ibu mana? Ini kan? Betul nggak? Ini kan? Coba orang stroke aja terganggu di sini, udah lumpuh semua tubuh. Nah sekarang pertanyaan saya, Bapak Ibu bisa nggak ngurusi ini? Mupusti ini? Tadi ngejaga yang 7 supaya tuh liar 7 kuriling teh. Betul nggak? Kalau di sininya beres, ke sini pasti beres. Lihat ya, kalau orang sakit di sini, sebetulnya sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Lain di dia sakitnya bukan di sini. Makanya spiritual di sini, intuisi di sini, mental di sini, energi di sini. Kalau orang yang tidak beres di sininya, sakit di bawahnya.